Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi pejabat utama Polda Jatim meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Pamekasan. Acara yang juga dihadiri Bupati Pamekasan serta Forkopimda ini digelar yang di Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Kowel, Pamekasan pada Rabu lalu. Irjen Pol Imam Sugianto menyebut pembangunan Rumah Sakit Bayangkara Pamekasan ini dibangun secara bertahap. Tahap pertama diharapkan selesai pada bulan Desember 2024 dan tahun 2025 diharapkan Rumah Sakit Bayangkara Pamekasan sudah bisa dioperasikan. Kapolda Jatim menambahkan nantinya di rumah sakit ini terdapat beberapa jenis layanan kesehatan yang belum ada di rumah sakit umum daerah di Madura, antara lain seperti layanan penyakit dalam, bedah, maupun yang lain. Kedepan Rumah Sakit Bayangkara di Pamekasan ini diharapkan bisa menjadi role model dan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Madura. Rumah Sakit Bayangkara di Pamekasan ini dibangun di tanah seluas 33.000 meter dan luas bangunan 2.830 meter persegi. Sedangkan untuk tenaga medis nantinya akan ada 15 dokter, 44 para petugas medis, bidan, dan apoteker. Pemirsa, sementara itu sehari sebelumnya Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto bersama Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendra Diana meresmikan gedung hiperbarik di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu Malang. Kehadiran fasilitas kesehatan terbaru di Kota Batu ini akan membantu meningkatkan akredibilitas dan kualitas perawatan kesehatan bagi masyarakat setempat. Hadirin yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa puncak bonus demografi Indonesia akan terjadi kira-kira di tahun 2030-an, di mana 68% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Ini merupakan kesempatan besar dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk Indonesia mendeklarasikan dirinya menjadi negara maju dan insya Allah dalam roadmap atau RPJMN tercatat di 2045 insya Allah negara kita akan bisa mencapai kategori itu. Ini saya juga sedikit saya sampaikan sebagai tambahan informasi. Indeks pembangunan masyarakat Indonesia saat ini berada di posisi kalau tidak salah nasional itu 72,sekian%. Nah, untuk dikategorikan Indonesia ini menjadi negara maju, indeks pembangunan manusia itu harus sampai kalau tidak salah angkanya harus 74,sekian%. Jawa Timur sendiri, indeks pembangunan manusianya masyarakat sudah di angka 73,sekian. Jawa Timur sendiri ini adalah penyumbang tertinggi pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Dan di angka kita di atas rata-rata nasional. Nasional 72, Jawa Timur 73. Kemarin saya mendengar dari Dr. Ali Maskan Musa pada saat kita ada di Natal, beliau menyampaikan ceramahnya salah satu hasil penelitian tingkat kebahagiaan hidup ya di seluruh Indonesia, ternyata Jawa Timur menduduki ranking pertama. Jadi berbahagialah kita yang bagian dari masyarakat Jawa Timur ini hidup di Jawa Timur. Salah satu indikatornya yang diteliti adalah kemoderatan. Manusia Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur ini memiliki tingkat moderat semele ya, kalau boleh dijabarkan dalam bahasa kita itu semele, kemudian tidak mau peduli urusan orang lain, kita betul-betul toleransi
toleransinya tinggi, moderat. Tingkat moderatnya masyarakat Jawa Timur itu tertinggi, salah satunya indikator. Sehingga itu salah satu menjadi penyumbang bahwa tingkat kebahagiaan untuk masyarakat Jawa Timur itu nomor 1 di Indonesia. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi penyumbang utama, salah satunya yang kita lakukan ini. Ya, rumah sakit juga akan menjadi modal utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sehat, terutama di mana masyarakat atau rumah sakit itu berada, masyarakatnya. Pemirsa, Kapolda Jateng hadiri serah terima gedung servis Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora dari Tanoto Foundation kepada Polda Jateng di Blora, Jawa Tengah. Pembangunan gedung berlangsung selama lebih kurang 4 bulan dan selama proses pembangunannya zero accident. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menyatakan ketegasannya bahwa rumah sakit milik Polri ini akan melayani masyarakat Blora dan sekitarnya dengan maksimal. Kapolda Jateng akan berikan personel yang punya pelaksanaan tugas tanpa batas kepada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora. Pembangunan gedung berlangsung selama lebih kurang 4 bulan dan dalam pelaksanaannya terdapat 45 orang warga sekitar lokasi dari total 50 pekerja yang dipekerjakan, serta selama proses pembangunan 0 angka kecelakaan atau zero accident. Sementara itu, dalam sambutan, Bapak Pranoto Sudadi mewakili Tanoto Foundation menyatakan pembangunan gedung sudah selesai dan siap untuk dikerahkan kepada Polda Jateng. Ada suatu anekdot bahwa di tempat kita sepi. Kita bahagia, mungkin masyarakat sehat. Tapi kalau sepi, dokternya kurang itu saya nggak bahagia. Tolong ini segera diakselerasi. Pak Pusdokes tadi sudah telepon. Jangan sampai treatment Rumah Sakit Bayangkara yang sekarang sudah megah dan berdiri ini pasien kecewa. Dan ini merupakan suatu bentuk public relation bagi masyarakat sekitar kita untuk memiliki bahwa Bayangkara kita itu paling bagus dan lengkap. Sehingga saya minta tolong jauh nanti Pak Wakapolda berikut Pak Kapus segera rapat dengan Pak Kapidokes dan Karungkit, segera rapatkan Bu biasaran, Bu nyolong dokter, nyulik dokter, saya nggak mau tahu. Yang penting dokternya harus lengkap. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah dinas Polres Pangkep yang bertempat di samping Polres Pangkep pada hari Senin lalu. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Pangkep, Forkopimda dan juga pejabat utama Polda Sulsel. Tentunya selaku pimpinan Polda Sulsel, saya merasa sangat bangga atas pelaksanaan kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus fasilitas personil Polri sehingga dapat mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ini yang telah mendukung terlaksananya acara peletakan batu pertama. Semoga pembangunan rumah dinas Polres Pangkep dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan bisa segera digunakan. Pembangunan rumah dinas ini berada di atas lahan dengan luas 22.150 meter bujur sangkar. Kemudian akan dibangun sebanyak 32 unit yang dapat dijadikan hunian bagi personil serta keluarganya guna menunjang tugas-tugas personil Polres Pangkep. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, dengan dimulainya pembangunan ini saya berharap semangat kerja dalam mengelola situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pangkep dapat terus ditingkatkan untuk Kamtibmas sekaligus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu ke depan aset Polri ini harus dirawat dan dijaga sehingga dapat terus digunakan dan dimanfaatkan.
Dalam upaya membentuk karakter yang positif, Biro Psikologi SSDM Polri mengadakan kegiatan psikoedukasi yang diadakan di SMA N2 Cilengsi, Jawa Barat. Kegiatan psikoedukasi diawali dengan kegiatan ice breaking yang dipimpin oleh psikolog Kepolisian Utama Tingkat 2 SSDM Polri, Brigjen Pol Desi Andriani, dan diikuti sebanyak 100 siswa SMA N2 Cilengsi, Jawa Barat. Para siswa dan siswi menyambut baik kedatangan SSDM Polri ke lingkungan sekolahnya dan bersemangat mengikuti rangkaian acara yang telah diberikan oleh Biro Psikologi SSDM Polri. Setelah itu, kegiatan psikoedukasi diisi dengan materi-materi terkait pembentukan karakter positif kepada siswa-siswa SMA N2 Cilengsi yang dipaparkan oleh Biro Psikologi SSDM Polri. Kabak Psikolog Biro Psikologi SSDM Polri, Kombes Pol Cucuk Trihono, mengatakan tujuan digelarnya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pandangan positif, lebih mengenal dan membentuk karakter yang positif, dan mengembangkan keterampilan para pelajar untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang optimis. Kami sangat optimis, kami sangat yakin bahwa adik-adik peserta ini itu mendapatkan insight yang sangat bagus dalam hal membangun energi, aura maupun lingkungan yang positif yang bertujuan untuk nanti lebih meningkatkan kesadaran dia dalam mengenal dirinya siapa, kemudian harus dikembangkan seperti apa, dan ketika mengembangkan itu harus berbagi atau sharing dengan siapa. Artinya kesadaran diri dan kesadaran sosialnya itu kami sangat yakin bisa dicapai oleh adik-adik ini, sehingga hal yang sudah didapat, insight yang sudah didapat adik-adik dalam program kegiatan ini, kami juga sangat berharap itu akan ditularkan ke rekan-rekan yang lain atau di lingkungan tempat tinggal. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi itu sangat berguna bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cilengsi ini, bahwasannya kita banyak belajar dari hal-hal yang tadinya kita tidak mengetahui jadi mengetahui. Tentu saja hal-hal yang dipelajari tadi itu hal-hal positif tentunya, dari yang jelek menjadi yang kita diajarin lebih baik lagi, dan juga kita diajari tentang arti apa itu sih kebersamaan, terus kayak misalkan kita saling merangkul seperti itu. Untuk acara kali ini cukup menyenangkan dan cukup menambah wawasan buat teman-teman kayak mengenai bullying, stop bullying, terus juga kayak kita jadi belajar nih buat mengenalkan diri kita. Sebenarnya diri kita tuh maunya seperti apa sih, sebenarnya kita sukanya seperti apa, seperti itu, cukup baik. Jelang KTT World Photo Forum ke-10 di Bali 18 hingga 25 Mei 2024, Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya memimpin gelar apel pasukan TNI Polri dan Pemprov Jatim di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jakarta, Jawa Timur. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.